Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sini, Yemi Pesir Kendari. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang Canva, ya suatu editor ya grafis yang berbasis online dan yang bisa kita gunakan secara free maupun secara pro. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahasnya bagaimana cara mendapatkan fitur pro tetapi dengan gratis atau tanpa biaya sama sekali. Ya, sambil pengantar juga, sambil cerita-cerita juga, nanti kita akan mendemonstrasikan mungkin satu atau dua cara mengerjakan Canva seperti itu. Di sini kita akan juga berbagi trik tentang Canva. Ya, jadi diikuti sesi ini ya mungkin hanya satu kali dalam satu pekan ya, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ketika kita mendaftar pertama kali Canva sifatnya free atau gratis, tetapi dalam gratisan ini otomatis ada sesuatu yang tidak bisa kita akses. Entah itu elemen ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Misalnya nih, kalau umpamanya kemarin-kemarin itu yang tidak bisa diakses itu adalah fitur resize ya. Resize itu tidak bisa tidak bisa kita gunakan di Canva free. Nah, kalau umpamanya juga kita mau bayar pro, contohnya ya, kita banyak uang nih. Kita mau bayar pro itu harganya berapa ya? Kita lihat ya. Sabar, pricing kita ke pro. Nah, di sini ya sekitar nggak terlalu mahal sebenarnya. Nih ada Canva Pro 64.000 ya, 64.000 satu bulannya, berarti kalau dikali 12 silahkan dikalikan sendiri. Nah itu terus bagaimana cara mendapatkan Canva Pro secara free? Ya, salah satunya kita tempuh jalan dengan menggunakan Canva for Education. Jadi Canva for Education ini diberikan secara gratis kepada guru ataupun institusi. Jadi ada dua level ya, for teacher ataupun school admin atau distrik. Nah, di MI Pesri sendiri atau di Umu Sabri sendiri tuh khususnya di MI Pesri ya, itu sudah punya kedua-duanya. Misalnya for teacher. Nah, yang saya gunakan ini sekarang adalah for teacher atau Canva Education for Teacher-nya untuk gurunya seperti itu. Bisa dilihat di bagian sini ada keken kelas, ya keken kelas gitu. Berarti ke kelasnya keken. Nah, di sini ada kelas saya. Ini adalah model tampilan apabila kita menggunakan Canva for Education-nya itu untuk teacher seperti itu. Nah, di bagian sini ada nanti siswa-siswa yang telah bergabung. Jadi di sini saya punya 101 siswa, ya guru-guru pada akhir tahun 2021 mengadakan pelatihan untuk Canva dan semuanya kami jadikan sebagai siswa. Ya, salah satu kenapa kita jadikan siswa karena waktu itu belum, ya kalau mau ngurusin dalam satu waktu mau registrasi sebagai guru otomatis membutuhkan waktu. Jadi supaya cepat juga pasti ya lebih enak untuk jadi siswa sajalah untuk guru seperti itu. Oke. Nah, bagaimana ketika kita itu sudah menjadi guru, terus kita mau jadi guru, itu kita harus minta kepada kelas. Jadi misalnya kita sudah gabung di suatu kelas. Example like this. Kelasnya keken kelas ya, kelas keken kelas. Harus minta dikeluarkan dulu dari siswa. Setelah itu baru kita ngurus untuk akun guru seperti itu. Jadi kita kalau sudah jadi siswa nggak bisa jadi langsung jadi guru, harus dikeluarkan dulu dari akun siswa, makanya sebagai siswa baru bisa sebagai guru. Nah seperti itu. Oke, apakah sulit untuk mengurus Canva ini? Sebenarnya tidak. Ya, untuk mengurus Canva itu tidak sulit. Khususnya ya untuk for teacher. The example for teacher. Jadi untuk mendaftarnya itu cukup masuk di education seperti ini. Ya, terus ada sign up first ya, sign up now gitu. Kita login saja dengan akun kita. Jadi seperti itu. Akun kita yang telah kita buat yang free itu kita masukkan saja. Nanti di persyaratannya itu kita kalau masih sama ya dengan apa yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu, jika persyaratannya masih sama itu hanya satu yang menjadi persyaratan yaitu surat tugas ataupun di situ
atau apapun itu, entah SK ataupun apapun itu, pernyataan bahwasanya teman-teman sekalian itu aktif pada suatu lembaga gitu, mengajar di suatu lembaga, di situ ada logonya, ada namanya, selesai, simpel, hanya seperti itu. Dan kemarin waktu yang saya butuhkan untuk menguruskan favor teacher itu tidak cukup 24 jam, bahkan mungkin tidak cukup 12 jam itu sudah disetujui. Nah, ini yang for teacher. Nah, kenapa kami arahkan untuk ke situ? Karena untuk akun guru, akun siswa tadi ya, misalnya siswa, pasti ada perbedaan dengan akun siswa dan akun guru. Automatically, pasti ada perbedaan. Ada fitur-fiturnya otomatis sama, tetapi isi dalamnya dibatasi. The example, kalau di Canva itu kan ada apa namanya? Semacam ini ya. Ada elemen, contoh. Nah, di sini ada elemen. Di bagian elemen ini ada yang dibatasi, ataupun mungkin nanti teks ini bisa saja mungkin dibatasi. Adapun ada bukan dibatasi fiturnya ya, tapi dibatasi isi dalamnya, bukan menu-menunya ini tidak dibatasi, sama saja. Yang membedakan nanti hanya di dalamnya itu ada mungkin bentuk ya, shape yang ada di teacher, tetapi shape itu tidak ada di siswa. Nah, seperti itu maksud saya. Oke. Nah, itu tadi untuk mengurusi Canva Education for Teacher yang kita bisa gunakan semua fitur pro dalam free. Yang kedua, kalau umpamanya kita berniat sungguh-sungguh, kita bisa menggunakan yang for school. Nah, ini adalah punya kita ya, Musabri namanya di sini, for school. Nah, for school ini kita sifatnya sebagai school admin atau distrik ya. Jadi kita bisa menaungi guru-guru yang membuat fitur yang mau membuat akun guru itu bisa seperti gitu. Nah, itu enaknya. Ya, itu enaknya. Jadi tidak perlu lagi guru untuk mendaftar satu persatu ke Canva, tetapi cukup school admin itu yang menaungi semua guru dalam satu madrasah ataupun satu wilayah. Bahkan mungkin tidak terbatas. Misalnya kita punya teman juga di luar madrasah, kita mau berikan, jadi ini wilayah kita, ini kita sudah wilayah kita, nggak ada lagi hubungannya dengan Canva. Mau itu dia punya surat tugas ataupun tidak ya tergantung kita. Tapi untuk mengurus ini tidak semudah mengurus Canva for Teacher ya. Mengurusin yang distrik, yang school admin ini sama ya prosesnya. Itu tidak sama dengan Canva for Teacher tadi. Lebih ribet dan sangat ribet, bahkan kita mengurusnya berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kenapa demikian? Sebenarnya responnya itu cepat, tetapi yang membuat masalah itu, yang bukan masalah sih, problemnya itu ya, problem sama masalah sama saja ya. Problemnya itu adalah waktu kita dengan pihak Canva yang berbeda. Jadi untuk mengurus Canva for Education for District atau for School Admin ini, admin sekolah ini, ada namanya wawancara terlebih dahulu. Kita ditanyai selama 30 menit. Ya, 30 menit. Dan itu waktunya kemarin waktu Indonesia Tengah, karena kita berada di Indonesia Tengah, itu waktunya pukul 11.45 malam. Jadi malam hari, hampir jam 12. 15 menit lagi jam 12 malam. Itu waktunya orang ngantuk, waktunya orang tidur. Kalau nggak sungguh-sungguh ya, shadaqallahul azim. Untuk waktu Indonesia Tengah. Lebih-lebih lagi waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur otomatis ya 12.45. Orangnya hampir jam 1 malam. Kecuali mungkin kalau umpamanya di Indonesia Barat baru 10.45-an. Nah, permasalahannya kemarin saya lupa untuk mengkonfirmasi, atau saya ya biasa orang Indonesia langsung aja to the point. Mungkin pikiran saya waktu itu ya ini kan ada orang Canva, pasti mereka tahu lah seperti itu. Ternyata tidak. Jadi mereka tuh banyak tim, banyak orang yang ngurusin, sehingga kita harus konfirmasi dulu ke emailnya, barulah nanti oke, jam 11.45 itu. Saya tanyakan 11.45 melalui chat email. Dia juga kaget karena kenapa tidak dikonfirmasi. Dan akhirnya kita reschedule. Reschedule-nya itu jadi jam 12:30. Wah, hampir sama dengan Indonesia Timur untuk waktu yang sebenarnya ya, seperti itu. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Otomatis banyak untuk menyatakan kita dari education-nya itu dari distrik atau dari sekolah, pastinya ada banyak di situ. Misalnya
kita harus mengkonfirmasi domain, terus website, terus surat tugasnya kita juga, terus apa lagi ya? Ya banyak lah seperti itu. Kita harus mencocokkan untuk Canva ini, itu yang sangat diperlukan. Kita harus menambahkan Canva ini, kemarin harus ada sebenarnya SSO, sign yang once itu login sekali itu yang belum saya lakukan sampai sekarang, tapi insya Allah bisa digunakan kayak gitu. Nah, satu step yang belum saya selesaikan, tapi insya Allah Canva ini sudah bisa digunakan untuk guru-guru yang lainnya. Nah, itulah perbedaannya. Ribetnya kan seperti itu. Karena kita send ya waktu kita ya pagi ngurusinnya, tapi dibalasnya malam, berarti harus lompat lagi besoknya. Kita mengirim lagi pertanyaan lagi, dibalasnya malam lagi, besok lagi nih. Jadi itu yang membuatnya lama, seperti membuat proses pengurusan Canva for Education, District, dan School Admin itu menjadi lama. Oke ya, jadi seperti itu pengalaman kami ya, yang kami bisa share kepada teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang kita mau nyoba dulu nih bagaimana ya fitur-fitur apa saja sih yang dalam Canva. Ini kita hanya sharing sedikit sebagai pelengkap dari video ini. Oke, pekan kemarin dari MIP Kendari itu mengadakan kegiatan namanya itu adalah Jumat Senja. Jumat Senja itu seperti ya kita memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada siswa, kepada orang tua siswa, kepada guru juga. Bagaimana pada intinya itu fokusnya kepada akhlak sih, kepada akhlak, bagaimana bersikap. Mungkin siswa belajar bisa digantikan dengan YouTube, orang pintar itu bisa digantikan, cara untuk kita pintar bisa digantikan dengan menonton, tetapi masalah akhlak itu adalah posisi guru yang sampai sekarang belum tergantikan. Peran orang tua, guru, mungkin nanti kalau bisa anak mungkin bisa dibeli ataupun di-download mungkin ya. Tapi kalau masalah akhlak itu harus ada yang diikuti, harus ada panutannya. Guru, orang tua adalah panutan siswa, panutan anak untuk bersikap. Nah, seperti itu. Nah, kita mau buat yang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada logo, ada model miring, terus di sini ada gambar yang di bawahnya ada shadow-nya dan Jumat Senja. Oke, di sini ada logo YouTube dan sedikit untuk ini tadi lupa namanya, elemennya seperti itu. Nah, berhubung ini ya, kenapa kita gunakan Canva sekalian kita ngobrol-ngobrol nih? Kenapa ngobrol-ngobrol? Ya berbincang-bincang lah seperti itu. Kenapa kita gunakan Canva ya? Karena waktu kita yang misalnya sebagai guru yang sedikit, kita bukanlah seorang yang profesional yang 24 jam atau 12 jam atau 7 jam 8 jamnya digunakan hanya proses editing, that is not. Ya, kita punya pekerjaan lain yang harus kita gunakan. Jadi kita maksimalkan semuanya sehingga kita bisa mengerjakan itu. Nah, di sini kita gunakan Canva karena simple. Terus sudah ada template bagian sini, kita template semuanya. Apapun yang misalnya kita mau posting apa saja, misalnya kita mau posting untuk Instagram Stories, Instagram Post, terus Facebook dan lain sebagainya, bahkan cuma sampai flyers, brosur dan lain sebagainya, itu sudah kita ada template-nya, tinggal dipilih saja untuk memudahkan pekerjaan kita. Kalau kita masih pemula ataupun barusan kenal Canva. Tapi kalau umpamanya kita mau buat sendiri ya tafadhol, silahkan saja. Itu lebih baik lagi kalau umpamanya kita mau buat sendiri, ataupun kita juga bisa modif dari warna dan lain sebagainya, itu bisa saja seperti itu. Oke. Nah, kita mau buat seperti ini. Yang pertama di sini sudah ada bentuknya ya, sudah ada shape-nya, sudah ada template-nya. Kita tinggal di sini ada tulisan Jumat Senja. Kita tulis di sini coming soon-nya kita ganti dengan Jumat Senja. Ya, don't forget to watch it. Jangan lupa untuk nonton setiap hari Jumat selepas sholat maghrib kayak gitu, Jumat Senja. Oke. Ini kita hapus, kita simpan di sini, ini kita ganti. Terus elemennya, saya sukanya kalau punya seperti itu kita cari aja Muslim. Biasa kalau Muslim itu timbulnya ya kayak kaligrafi seperti ini ya, Muslim. Model-model kayak bingkai-bingkai apa gitu. Saya juga nggak tahu nyebutnya apa nih. Tapi kita cari Muslim supaya mendapatkan yang tadi, atau ya bagian sini itu adalah, nah ini tadi kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan ini, terus kita simpan bagian sini. Oke, seperti ini. Kita ganti warnanya. Ya, enaknya kita bisa ganti warna, terus ini kita ganti warna. Sip.
anggap saja cukup seperti ini untuk bagian bawahnya. Terus kita, ya ini transparansi untuk mengurangi intensitas ya. Jadi kita kurangi dia sampai kita tulis aja 50. Oke, sip, 50. Nah, hal berikutnya yang dimasukkan di sini adalah logo. Jadi logo itu kita perlu upload ya. Kita perlu upload sendiri, upload logo masing-masing. Ketika punya ini ada logonya, ya silahkan. Kalau nggak ada logo, biasa kita buat dulu, ataupun pakai nama saja sudah cukup. Nah, gitu ya. Nah, usahakan logo yang kita gunakan adalah logo yang PNG. Jangan misalnya di sebelah samping-samping sini masih ada apanya namanya ya, masih ada apa ya ibaratnya, masih kotak lah seperti itu. Contoh misalnya sini MUI. Nah, MUI ini masih kotak. Nah, sebenarnya Canva kita kalau bulat seperti ini, kita bisa menggunakan fitur elemen, terus kita masuk di bagian sini ya, frame-nya bulat, terus kita masukkan saja ke sini. Nah, ini sudah bulat, selesai untuk di Canva. Ketika bulat seperti itu. Apabila kalau logonya banyak macamnya, banyak modelnya, mungkin kita bisa salah satunya dengan remove background. Nanti kita belajar remove background itu. Oke, sekarang cukup sampai ini saja, sampai di sini bagian logonya. Nanti untuk tutorial-tutorial yang lainnya ataupun trik-trik yang lainnya kita akan bagikan nanti. Oke ya, seperti itu. Tadi kita ada di sini ada fotonya. Oke, ada foto plus episode ya. Foto dulu deh, foto. Kita sudah upload ke foto, kita berikan upload sesuatu yang kita sudah ambil sebelumnya. Kita klik di sini. Nah, kita sesuaikan dulu, sesuai kemauan kita. Everything depends on you. Semuanya tergantung kepada kita ya, kepada kita tuh. Nah, cukup di seperti ini contohnya saja, hanya contoh. Nah, di sini ada shadow. Kalau umpamanya di sini kan belum ya. Ini flat putih, bagian sini flat. Jadi kita klik dulu, klik gambarnya, terus pilih edit image. Kita ambil bagian shadow. See all aja dulu supaya kita melihat yang tadi kita gunakan adalah curve ya. Curve-nya yang melengkung, curve itu harus melengkung di bawahnya kayak gitu. Oke. We are having trouble. Oke, connection-nya jadi lagi masalah connection ya ternyata. Terkadang ada connection yang Oke, kita coba sekali lagi. Shadow, semoga bisa. Bismillah. Jika tidak bisa, ya ini adalah caranya saja bagaimana memberikan shadow. Ya, ada connection-nya itu bermasalah sekarang, lagi bermasalah. Kadang-kadang seperti itu ya. Mau gimana lagi ya? Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana memberikan shadow itu. Klik gambar, edit image, terus kita masuk di shadow, kita berikan shadow, curve atau angle dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin gagal lagi. Itu. Oke, ada trouble sekarang di Canva. Nah, kita masukkan di sini Jumat Sanjanya, kita taruh di sini, terus di sini ada logo YouTube. Nah, mudahnya Canva itu we don't need to look for. Kita nggak perlu cari logo-logo aplikasi apapun itu yang sudah familiar ya, yang familiar di Google. Kita harus cari lagi logo YouTube, misalnya logo YouTube. Kita nggak perlu cari seperti ini. Canva sudah memberikan fitur itu, yaitu di bagian elemen. Cari saja di sini tulisan YouTube. Nah, YouTube selesai. Di sini ada, nanti diberikan yang mana kita akan gunakan, silahkan. Bahkan YouTube Shorts juga sudah ada. Kita gunakan misalnya yang ini ya, yang ini contoh saja, yang ini. Oke, nah, kita simpan kecil saja di sini. Ini agak sini. Oke, nah seperti itu. Sudah. Di bagian sini tadi, ada episode 1. Tapi dia uniknya adalah melengkung ya, iya, rounded gitu, sedikit rounded. Jadi kita ambil teks, terus kita pilih yang besar aja, kita tulis episode 1. Nah, episode 1 ini ini lurus, kita akan buat dia bengkok. Jadi kita tambahkan efek,
Terus kita pilih curve, ya curve. Nah ini masih polos, kita mau berikan dia backgroundnya, ada backgroundnya. Kita pilihkan background di sini. Nah tuh, backgroundnya juga kita bisa ganti sih sebenarnya. Jadi ya kayak gitu ya, kita bisa ganti, kita bisa ubah. Oke, ini aja. Terus posisinya kita kasih ke sini. Nah, geser. Oke. Nah seperti itu. Nah di bawah sini. Di bawah di sini ada misalnya website, nama Facebook, YouTube dan Instagram kita bisa tambahkan. Tapi untuk meminimalkan waktu, kita langsung ambil saja, kita copy saja. Nanti kita bahas di video yang berbeda deh, supaya nggak terlalu panjang di video ini. Kita pastekan saja. Oke. Nah seperti itu, selesai deh. Jadi ini yang kita posting untuk di Facebook untuk Jumat Senja. Oke ya, terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada masukan kepada kami silahkan berikan masukan juga. Kalau pokoknya suka silahkan like, kalau nggak suka ya dislike aja. Sambil dikasih tahu dislike-nya itu karena apa, supaya juga sebagai bahan kami untuk membuat konten-konten yang edukatif, yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, thank you very much. Itu saja dari kami. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.